Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1797. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Delapan itu juga melihat Qin dan kelompoknya dengan ekspresi yang berbeda di pupil mata mereka. Jejak niat membunuh melintas di pupil mata Jia Luomingju, tetapi menghilang dengan cepat. Sementara orang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Adapun leluhur seribu tulang, dia sangat tidak sabar untuk terbang menuju ke arah Qin Chen. Hahaha, Tuan Muda Chen, Anda akhirnya tiba di sini. Kami telah menunggu Anda di sini untuk waktu yang lama, kata leluhur seribu tulang. Dia tampak bersemangat dan dalam sekejap ingin datang ke arah Qin Chen. Akan tetapi sebelum leluhur seribu tulang bisa mendekati Qin Chen, sesosok tubuh besar tiba-tiba berhenti di depannya. Dengan suara keras, leluhur seribu tulang merasa bahwa dia telah menabrak batu. Dia mundur 2 langkah dan mengerutkan kening kepada sosok di depannya. Sombong, siapa kamu berani bertindak sombong di depan tuanku dunia bawah? Kata serangga pemakan jiwa. Dia berkata dengan dingin kepada leluhur seribu tulang dengan suara yang keras. Aura yang menakutkan terpancar darinya, dengan kuat mengintimidasi leluhur seribu tulang seperti seorang penjaga. Seribu tulang pun mengerutkan kening. Dia menstabilkan sosoknya. Dia melihat ke atas dan ke bawah si pemakan jiwa, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu? Kamu sangat jelek, dan kamu masih berpura-pura jelek di depan leluhur ini. Apakah kamu tidak tahu identitas leluhur ini?" Kata seribu tulang. "Berani menyinggung tuanku dunia bawah, siapa yang aku pedulikan darimu?" Kata cacing pemakan jiwa. Dia menus dingin, penuh dengan niat membunuh dan menolak untuk bergerak sedikit pun. Baru pada saat itulah seribu tulang menyadari gelar serangga pemakan jiwa, dan dia merutkan kening menatap serangga pemakan jiwa itu. "Apakah kamu pengikut pelayan baru tuanku leluhur dunia bawah?" "Apa, tuan penguasa dunia bawah?" Serangga pemakan jiwa terkejut pada saat ini. Leluhur buaya virtual bergegas mendatangi serangga pemakan jiwa dan berkata dengan suara yang rendah, "Saudara pemakan jiwa, yang ini adalah kakak laki-laki seribu tulang yang dia dulunya adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Agung Yongming, dan sekarang dia berada di bawah komando tuanku dunia bawah, menjadi jenderal nomor 1. "Apa, jenderal nomor 1 di bawah komando tuanku dunia bawah?" Serangga pemakan jiwa terkejut ketika mendengar ini. Tubuhnya gemetar. Sial, mengapa tidak ada yang memberitahunya sebelumnya? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Serangga pemakan jiwa sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan ekspresi kata-katanya yang benar-benar melunak. Dalam sekejap dia berkata dengan keringat dingin, "Senior seribu tulang, junior adalah serangga pemakan jiwa yang dulunya adalah serangga roh di bawah komando Kaisar Cacing Neter, sekarang juga telah mengikuti tuanku dunia bawah. Demi tuanku dan orang-orang padaku, junior tidak tahu bahwa senior datang dan ingin menghadap ke tuanku dunia bawah, jadi mohon maafkan saya," kata serangga pemakan jiwa. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik, menyeka keringat dingin berulang kali. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya seorang pemula bertindak lancang di depan senior yang lebih tua di bawah komando Kaisar Nether Womb? Seribu tulang menatap Qin Chen dengan heran dan tidak bisa menahan rasa heran dalam hatinya. Sudah berapa lama dia terpisah dari Qin Chen? Namun Qin Chen sebenarnya telah menerima adik laki-laki pelayan lainnya, dan dia masih berada di bawah komando Kaisar Nether Womb saat itu. Tentu saja dia juga telah mendengar tentang Kaisar Nether Womb saat itu, dan dia juga merupakan tokoh nomor 1 di dunia bawah. Mereka yang berada di bawah komandonya dan mereka yang dapat bertahan hidup di istana ini pasti memiliki kekuatan yang lumayan.
Baiklah, itu benar, kata Seribu Tulang menepuk bahu serangga pemakan jiwa. Kamu baru saja memecat leluhur ini karena kamu memikirkan tuanku dunia bawah. Jadi leluhur ini tidak akan menyalahkanmu. Ya, jangan takut, mulai sekarang kamu akan mengikuti leluhur ini dan bekerja keras di bawah perintah tuanku, kata Seribu Tulang. Ya, baik, kata serangga pemakan jiwa buru-buru membungkuk. Seribu Tulang mengangguk lalu datang ke arah Kincen dan berkata sambil tersenyum, tuanku dunia bawah. Leluhur iblis darah dan iblis tua Xuan Gui juga nampak mengikuti dengan cepat dan memberi hormat kepada Kincen, tuanku dunia bawah. Baguslah, kalian baik-baik saja, kata Kincen. Melihat mereka bertiga aman dan sehat, Kincen mengangguk sambil tersenyum dan hati Kincen sedikit lega. Tuanku, Anda bercanda dengan kekuatan bawahan ini. Apa yang bisa dilakukan kepada bawahan ini? Tetapi tuanku, mengapa Anda datang begitu terlambat? Kata Seribu Tulang seraya tertawa. Segera dia menoleh untuk melihat 3 orang, yaitu Master Penjara Neraka di sampingnya. Dia merutkan kening dan berkata, tuanku, mengapa mereka bersama Anda? Tanya Seribu Tulang. Aku baru saja bertemu mereka di jalan, kata Kincen dengan santai. Master Penjara Neraka, Master Alam Jiwa, dan leluhur buaya virtual pun melangkah maju dan menggenggam tangan mereka di depan Seribu Tulang. Saudara Seribu Tulang, kami berpergian dengan tuanku dunia bawah sebelumnya. Jadi kami harus berkata, saudara dunia bawah adalah orang yang jujur. Kami telah menunggu dan terkesan atas sikap saudara dunia bawah. Saya berharap saudara Seribu Tulang akan menjaganya di masa depan. Mendengar itu Seribu Tulang tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Dia sedikit bingung. Pada saat ini Kincen juga bertanya tentang apa yang dialami oleh Seribu Tulang, iblis tua Xuan Gui dan lainnya. Ternyata setelah mereka memasuki area terlarang Laut Mati, mereka juga terpisah ke padang pasir yang berbeda. Selain itu, kekuatan melahap jiwa di padang pasir juga membawa mereka ke beberapa masalah. Namun untungnya mereka berdua beruntung. Dan mereka bertemu di padang pasir hitam. Keduanya berjalan beriringan dan segera menemukan aula istana ini. Setelah memasuki istana ini, keduanya juga memasuki aula yang berbeda dan ditekan oleh kekuatan jiwa di sini pada awalnya. Namun yang mengejutkan adalah seiring berjalannya waktu, penindasan aula istana menjadi semakin lemah dan tampaknya tiba-tiba menjadi semakin lemah. Adapun Seribu Tulang, dia memiliki pengalaman yang sama, tetapi dia jauh lebih berbahaya daripada leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Xuan Gui. Penindasan di sini tiba-tiba melemah banyak, kata Kincen merutkan kening dan bertanya dengan hati-hati. Lalu Kincen menemukan bahwa waktu ketika leluhur iblis darah mengatakan bahwa penindasan itu melemah hampir sama dengan waktu ketika pedang karat misterius Kincen beresonansi dengan aula di sini. Dan dia merasakan garis-garis rahasia di sini. Mungkinkah ketika aku menyadari pola rahasia itu, tidak hanya kekuatan penindasan jiwa aula tempatku berada akan melemah, tetapi juga aula di seluruh istana ini akan melemah karenanya, kata Kincen. Dia memikirkan kemungkinan ini, hati Kincen tiba-tiba tergerak. Jika demikian, maka aula istana ini agak menarik. Sangat mungkin bahwa seluruh istana raksasa ini adalah satu, dan ruang-ruang di dalamnya saling terhubung satu sama lain, menjadikan tempat yang lengkap. Lalu, apa yang kalian semua lakukan di sini? Tanya Kincen lagi. Tuanku, ketika aku datang ke aula ini, Jia Luo Mingju dan yang lainnya sudah ada di sini. Menurut penyelidikan, tampaknya ada segel ruang di sekitar plafon batu di tengah aula ini. Dan segel ruang ini mengarah ke apa yang seharusnya menjadi inti aula istana ini. Jadi, kami semua di sini mencoba untuk menghancurkan segel ruang ini sebelumnya dan masuk lebih dalam ke aula ini. Seribu Tulang dan yang lainnya menjelaskan satu demi satu. Segel ruang angkasa, kata Kincen. Kincen lalu melihat ke tengah aula segi 8 itu, dan memang ada plafon batu di tengah aula. Jia Luo Mingju dan yang lainnya mengelilingi plafon batu itu seolah-olah mereka mencoba menguraikan sesuatu. Kemudian Kincen menanyakan beberapa hal lainnya. Setelah mempelajari beberapa informasi, Kincen berbalik dan terbang menuju aula segi 8 di depannya. Saudara dunia bawah, saudara penjara neraka. Begitu Kincen dan yang lainnya mendarat, semua orang yang hadir dengan antusias maju untuk menyapa.
dan lebih banyak orang yang menyambut Qin-Chen daripada Master Penjara Neraka, salah satu dari 3 raksasa di Tanah Telantar. Dalam waktu singkat, reputasi Qin-Chen di Tanah Telantar telah mencapai ke tingkat yang mencengangkan. Qin-Chen menanggapi dengan senyuman satu persatu, lalu berjalan perlahan ke platform batu di tengah aula segi 8. Di depan platform batu, Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan berdiri di sana. Melihat Qin-Chen mendekat, leluhur iblis bayangan melangkah ke arah Jia Luo Mingju dan berkata dengan ringan, "Tuanku, anak itu ada di sini. Ayo." Ada niat membunuh yang samar melonjak padanya. Jia Luo Mingju bahkan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan membuat masalah. Temukan cara untuk menemukan segel, itu adalah hal terpenting bagi kita sekarang." Kata Jia Luo Mingju. Setelah mengatakan itu, Jia Luo Mingju menatap Qin-Chen dengan senyum di seluruh wajahnya. Seluruh wajahnya itu dipenuhi dengan senyum yang hangat, penuh kedamaian. "Saudara dunia bawah, Anda akhirnya ada di sini. Aku sudah lama menunggu Anda," kata Jia Luo Mingju menggenggam tangannya dan tertawa dengan sangat antusias. "Oh, aku tidak tahu apa yang saudara Jia Luo Mingju tunggu dari Tuan." Qin-Chen tertawa dan melirik ringan ke leluhur iblis bayangan di samping. "Mungkinkah Anda masih ingin bersaing dengan bawahan Tuan ini untuk mendapatkan kekuatan?" Wajah Jia Luo Mingju mendengarnya membeku dan dia tersenyum canggung. Dia merasa bahwa Qin-Chen telah melihat sesuatu yang salah dan telah merasakan bahwa leluhur iblis bayangan memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Dia sama sekali tidak tahu tentang kekuatan Qin-Chen, dan Qin-Chen juga memiliki ahli-ahli kuat seperti leluhur 1000 tulang dan leluhur hantu iblis darah. Terutama sekarang hubungan antara Master Penjara Hitam dan Qin-Chen juga sangat dekat. Seluruh Tanah Telantar, hampir setengah dari para Master terlarang memiliki hubungan baik dengan Qin-Chen. Dan Jia Luo Mingju melirik serangga pemakan jiwa di samping Qin-Chen. Matanya berkilat dan dia langsung tersenyum lalu berkata, "Saudara Mingju bercanda. Sebagai kekuatan di bawah saudara Mingju dan metode yang luar biasa, bagaimana aku mungkin menjadi lawan dari saudara Tuan Dunia Bawah?" Mendengar itu, Qin-Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Jia Luo Mingju. Qin-Chen menatap ke atas panggung batu di depan, pupil matanya menyusut tanpa sadar. Qin-Chen sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang garis-garis rahasia di aula istana ini. Tetapi garis-garis rahasia penyegelan di depannya bahkan membuat Qin-Chen tampak sedikit pusing. Karena itu sangat rumit. Dapat dilihat bahwa tingkat garis-garis rahasia penyegelan itu benar-benar luar biasa. Dengan pola penyegelan yang rumit seperti itu, tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat penting di istana. "Itu segel yang sangat rumit," kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen menoleh untuk melihat Jia Luo Mingju. "Bagaimana kamu menyelesaikannya?" Mendengarnya, Jia Luo Mingju terkejut. Nada bicara dan sikap Qin-Chen barusan sama seperti bertanya kepada seorang bawahan, yang membuat raut wajahnya sedikit berubah. Tetapi dia segera pulih dan tersenyum. "Saudara dunia bawah, kita semua baru mulai memecahkannya. Pola rahasia di sini sangat rumit. Mungkin untuk memecahkannya tidak mungkin dalam waktu yang singkat." Oh, Qin-Chen tersenyum dan terus melihat ke arah platform batu di aula utama. Qin-Chen bisa melihat dengan sekilas. Meskipun pola rahasia di depan sangat rumit, tapi itu sedikit tersentuh. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Jantung Qin-Chen pun berdebar kencang. Ini menunjukkan bahwa seseorang di sini memiliki kendali atas pola rahasia ini, dan itu telah mencapai tingkat yang agak maju. "Apakah itu leluhur hantu batu?" kata Qin-Chen menoleh untuk melihat leluhur hantu batu. Pihak lain telah disegel di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cukup normal untuk mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman tentang pola rahasia di aula istana ini untuk waktu yang lama. "Nah, apa yang kamu lihat? Masih bisakah kamu membuka segelnya? Buang-buang waktu saja." Pada saat ini, leluhur hantu batu juga menoleh dengan wajah dingin melihat Qin-Chen menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menus dingin dengan nada yang tegas. Mendengar itu, wajah serangga pemakan jiwa tiba-tiba berubah. Dia berteriak, "Lancang, leluhur hantu batu, mengapa kamu berbicara dengan tuanku dunia bawah?" Boom! Niat membunuh yang mengerikan meletus dari serangga pemakan jiwa. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti oleh tekanan yang mengerikan.
Dan aura yang menakutkan itu tampaknya berubah menjadi sebuah badai menyapu dengan liar ke segala arah. Para penguasa dari banyak area terlarang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka. Karena di bawah napas ini mereka melangkah mundur beberapa langkah, kulit mereka berubah dan mereka menunjukkan keterkejutan. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Dari mana orang ini berasal? Aura di tubuhnya begitu menakutkan. Saya khawatir itu tidak lebih lemah daripada penguasa master penjara neraka dan leluhur Yan Hun. Setidaknya dia juga ahli kuat yang telah melampaui level puncak transendensi rangkap 3. Namun leluhur hantu batu mencibir dan aura tak terlihat juga meletus dari tubuhnya seketika bertabrakan dengan niat membunuh yang dilepaskan oleh serangga pemakan jiwa. Dengan suara keras kedua napas itu bertabrakan. Dan seluruh aula tiba-tiba mengeluarkan suara berderak yang sangat menakutkan. Serangga pemakan jiwa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tapi kamu juga berada di bawah komando Kaisar Serangga Netherworm saat itu. Dan sekarang kamu memanggil orang ini sebagai tuanmu. Kamu benar-benar tinggal di sini seperti anjing, kata leluhur hantu batu. Dia mencibir. Kamu. Ratusan juta pupil tiba-tiba muncul pada serangga pemakan jiwa dan setiap pasang pupil mengungkapkan cahaya yang ganas. Tuanku. Namun dia tiba-tiba menatap Qin-Chen. Selama Qin-Chen memberinya perintah maka dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membunuh lawan. Pada saat yang sama, Master Penjara Neraka, Master Domain Jiwa, dan leluhur buaya spiritual juga melangkah maju. Dengan aura yang melonjak dari masing-masing mereka menatap leluhur hantu batu dengan mata dingin. Saudara penguasa dunia bawah, orang ini terlalu lancang. Dia hanya seorang pria abadi. Jika kamu membuka mulutmu, maka aku pasti akan menjatuhkan orang ini untukmu dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika menyinggung saudara penguasa dunia bawah. Kata Master Penjara Neraka. Dia langsung menus dingin, niat membunuh melonjak di tubuhnya. Ya, itu benar. Saudara penguasa dunia bawah, buka saja mulutmu. Katakan sesuatu. Jika dia berani menyinggung saudara tuan dunia bawah, aku akan membunuhnya, kata leluhur buaya spiritual. Dia juga berkata dengan marah. Apakah orang ini mengira dia adalah Kaisar Agung setelah disegel di sini begitu lama? Dia tidak tahu bagaimana menjadi hantu dengan cara yang rendah hati, dan dia malah berani menyinggung saudara penguasa dunia bawah. Dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kata Master Domain Jiwa. Dia juga berteriak keras. Mereka bertiga penuh dengan niat membunuh seolah-olah mereka adalah orang-orang yang diejek oleh leluhur hantu batu sebelumnya, dan mereka berharap bisa naik dan bertarung. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir tercengang. Leluhur naga Guilong dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar menatap Qin-Chen, lalu kemudian menatap Master Penjara Neraka. Kapan hubungan antara Master Penjara Neraka dan saudara penguasa dunia bawah menjadi begitu baik? Ketika mereka berada di luar wilayah terlarang laut mati sebelumnya, kedua belah pihak masih berperang satu sama lain dan api belum padam. Tetapi kenapa sekarang? Saat ini leluhur Yan Hun juga sedikit tercengang. Selama bertahun-tahun Master Penjara Neraka dan dua ahli kuat teratas sepertinya diklaim sebagai dua teratas di tanah telantar, dan mereka selalu memberontak. Jadi mengapa sekarang Master Penjara Neraka menjadi pengikut kecil yang membela bosnya? Dan yang paling bingung di antara kerumunan tentu saja adalah leluhur Seribu Tulang. Apa yang terjadi? Dia mengedipkan matanya. Bukankah selalu menjadi tugasnya untuk membela Tuan Muda Chen? Mengapa orang-orang ini mengambil pekerjaannya? Tidak. Memikirkan hal ini, sabit kematian tiba-tiba muncul di tangan Seribu Tulang, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan suara keras, disertai dengan suara ledakan sonik. Sosok leluhur Seribu Tulang tiba-tiba melonjak ke langit menghadapi leluhur hantu batu dengan ganas. Hantu batu, berhenti berbicara dengan tuanku dunia bawah seperti ini karena kamu mencari kematian, kata Seribu Tulang. Di tengah teriakan marah dari Seribu Tulang, cahaya pisau hitam legam berubah menjadi lengkungan langit hitam pekat, dan dia tiba di hadapan leluhur hantu batu dalam sekejap. Leluhur hantu batu itu berubah warna, jejak keganasan melintas di matanya, cahaya batu hitam mekar di lengannya,
dan kekuatan aturan mekar. Dan lengan leluhur hantu batu itu langsung menjadi hitam pekat, seolah-olah ada gelombang kilau batu. Dengan cepat mengeras, tergeletak di depannya dalam sekejap. Dengan suara keras, sabit kematian menghantam lengan leluhur hantu batu, seolah-olah menghantam batu besi yang keras, membuat terungan yang menusuk. Dan saat berikutnya, leluhur hantu batu itu terbang mundur dengan suara keras, dan di lengannya tanda pisau yang dangkal dengan cepat muncul, dan seluruh sosoknya mundur dengan keras. Kemudian dia menstabilkan sosoknya.